Hello update lovers. Pada September 2020 kemarin, publik Indonesia sempat dihebohkan oleh BMKG. Berdasarkan riset berbasis data BMKG, bagian selatan Pulau Jawa akan diterjang tsunami setinggi 20 meter. Ya, meskipun BMKG telah menulis pernyataan bahwa tsunami 20 meter tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi tentu saja hal ini telah membuat panik. Nah, untuk berjaga-jaga dan menambah wawasan, jika saja tsunami ini terjadi nantinya, mari kita telusuri bersama Teluk-beluk tsunami Jawa. Bagaimana Pulau Jawa diterjang tsunami raksasa? Sebelum kita bicara tentang bagaimana tsunami setinggi 20 meter benar-benar menghantam Pulau Jawa, mari kita pertama-tama mengenal apa itu tsunami. Secara harfiah, tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami adalah gelombang di pelabuhan. Nama ini diperkirakan diambil oleh para nelayan Jepang yang memang sering terkena gelombang besar tsunami yang menghancurkan seluruh pelabuhan. Nah, secara global, tsunami diartikan sebagai gelombang besar yang dipacu oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bawah laut. Kecepatan gelombang ini bisa mencapai 600-900 km per jam dan tinggi sekitar 15-30 meter. Makanya dengan kecepatan dan ketinggian tsunami ini bisa menghancurkan hingga beberapa kilometer wilayah dari lepas pantai. Proses terjadinya tsunami setidaknya melibatkan beberapa hal, yaitu pertama, tentu saja gempa bawah laut yang menyebabkan pergeseran tektonik. Nah, karena pergeseran ini, tentu saja batas permukaan air laut meningkat dan didorong menggunakan energi tektonik. Waktu energi tektonik ini membentuk daratan dan akan membuat gelombang meninggi hingga 30 meter dan mampu menghantam apapun yang ada di sekitaran pantai dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam. Selain pergeseran disebabkan oleh gempa, longsor besar-besaran yang masuk ke laut bisa menciptakan tsunami air yang digantikan menghasilkan gelombang kejut yang cukup besar untuk menghasilkan tsunami di pulau seberang. Tsunami sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Yang paling teringat yaitu di Aceh pada tahun 2004, Palu pada tahun 2018 silam. Makanya, melihat kerusakan yang terjadi akibat dua tsunami tersebut, BMKG melalui penelitian tentang zona subduksi Indonesia atau lempeng daratan yang saling mendekat menggunakan seismometer. Setidaknya ada 6 subduksi yang diteliti BMKG, yaitu Sunda, Banda, lempeng Laut Maluku, Sulawesi, lempeng Laut Filipina, dan utara Papua. Dari penelitiannya yang didapat, potensi tsunami 20 meter yang mengancam Pulau Jawa. Namun, pihak BMKG mengatakan jangan panik, karena ini hanya asumsi sementara. Mengingat BMKG tidak memiliki alat peneliti tsunami yang belum canggih, seperti Blue Away dan juga TARP atau Deep Ocean Instrument and Reporting of Tsunami. Ya, meskipun BMKG menyatakan jangan panik, bukan berarti kita berpangku tangan dan berharap semuanya baik-baik saja. Karena bila tsunami ini benar-benar datang, dampaknya akan menghasilkan banyak korban dan daerah dampaknya akan menghasilkan banyak korban. Nah, untuk minimalisir dampak yang baru saja kita bicarakan, BMKG juga menyatakan perlunya Indonesia menerapkan mitigasi atau pengurangan resiko bencana. Mitigasi yang dimaksud seperti pembuatan hutan makro atau hutan bakau. Selain himbauan mitigasi dengan hutan bakau, BMKG juga meluncurkan 4 video edukasi yang bisa kita tonton lewat IGTV mereka. Mari saling support BMKG agar bencana ini tidak terlalu banyak memakan korban. Nah, itulah penelitian tentang terjadinya tsunami di Pulau Jawa. Berikan pendapatmu tentang video di atas. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.